Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pemotongan PPh pasal 21 lainnya dan PPh pasal 26 dengan menetapkan ajaran Tripantangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Gustana Melia sebagai moderator sekaligus pemateri keempat, dan teman saya ada Grisela Raswati sebagai pemateri pertama, Dini Deswiani sebagai pemateri kedua, Junita Ayuwardani sebagai pemateri ketiga. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu peserta kegiatan. Apa sih yang dimaksud dengan peserta kegiatan? Nah, peserta kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja. Peserta kegiatan tersebut meliputi yang pertama, peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Yang kedua, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Selanjutnya, formula perhitungan. Nah, untuk peserta kegiatan itu ada rumus perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21, yaitu PPh pasal 21 peserta kegiatan sama dengan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto. Di sini ada contoh perhitungan yang bisa kita lihat pada PPT. Tuan W adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Pada bulan September 2024, Tuan W menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PTD dan menerima atau memperoleh hadiah sebesar 200 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan berupa hadiah yang diterima oleh Tuan W dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas hadiah yang diterima oleh Tuan W adalah sebesar 5% dikali 60 juta ditambah 15% dikali 140 juta sama dengan 24 juta. Nah, perhitungannya ini menggunakan lapisan-lapisan yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, hadiah yang diterima oleh Tuan W tadi itu kan 200 juta. Maka masuk pada lapisan 1 dan 2. Untuk 140 juta itu dari 200 juta dikurangi 60 juta. Hasil dari 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta dan 15% dikali 140 juta sama dengan 21 juta. Maka hasilnya 24 juta. Dengan catatan, yang pertama, PTD memotong PPh pasal 21 Tuan W sebesar 24 juta rupiah dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan W. Yang kedua, Tuan W wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTD dengan syarat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTD sebesar 24 juta rupiah merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan W. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam hal Tuan W merupakan pegawai tetap dan PTD, maka pengenaan PPh pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan W tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetap masa September 2024. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah pemotongan PPh pasal 21. Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya.
Peserta program pensiun dapat melakukan penarikan dana pensiun meski masih berstatus sebagai pegawai. Uang manfaat pensiun yang diambil tersebut merupakan objek PPh Pasal 21. Rumus perhitungan PPh Pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya adalah sebagai berikut. PPh Pasal 21 penarikan uang manfaat pensiun sama dengan tarif Pasal 17 dikali penghasilan bruto. Contoh soalnya adalah Tuan Hi bekerja sebagai pegawai tetap pada PTJ. Tuan Hi menerima atau memperoleh gaji sebesar 12 juta per bulan. PTJ telah mengikutsertakan pegawainya dalam program pensiun yang diselenggarakan dana pensiun DEF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran pensiun yang dibayarkan ke dana pensiun DEF ditanggung oleh PTJ sebesar Rp200.000 per bulan. Sedangkan yang dibayarkan sendiri oleh Tuan Hi melalui PTJ adalah sebesar Rp100.000 per bulan. Pada bulan April 2024, Tuan Hi memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari dana pensiun DEF sebesar Rp20 juta. Pada bulan Juni 2024, Tuan Hi kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp15 juta. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun yang dilakukan oleh Tuan Hi dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh dikalikan dengan jumlah bruto uang manfaat pensiun yaitu sebagai berikut. Formula perhitungannya adalah atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April 2024 besarnya pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebesar 5% dikali 20 juta sama dengan 1 juta. 5% itu kena lapisan pertama yaitu 5% dikali 20 juta. Atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Juni 2024 yang tadi, itu besarnya pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebesar 5% dikali 15 juta, yaitu ketemunya 750. Catatan, dana pensiun DEF memotong PPh Pasal 21 Tuan Hi sebesar 1 juta pada bulan April 2024 dan 750 pada bulan Juni 2024 serta membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan Hi. Tuan Hi wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun DEF dalam SPT tahunan PPh tahun 2024 PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh dana pensiun DEF sebesar 1.750 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan Hi. Selanjutnya yang nomor 3, mantan pegawai. Mantan pegawai adalah orang pribadi yang sebelumnya merupakan pegawai di tempat pemberi kerja, tetapi sudah tidak lagi bekerja di tempat tersebut. Selanjutnya, formula perhitungan. Rumus perhitungan PPh Pasal 21 untuk mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiam, dan gratifikasi adalah sebagai berikut. PPh Pasal 21 mantan pegawai sama dengan tarif Pasal 17 kali penghasilan bruto. Pada tanggal 1 April 2024, Tuan O berhenti bekerja dari PTL karena telah memasuki usia pensiun. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Tuan O menerima atau memperoleh penghasilan jasa produksi tahun 2023 dari PTL sebesar Rp60 juta. Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas jasa produksi yang diterima adalah diperoleh Tuan O pada bulan Oktober 2024 adalah sebesar 5% kali Rp60 juta. 5% itu dari tarif PPh Pasal 21. Kenapa bisa 5%? Karena tarif PPh Pasal 21 sampai dengan Rp60 juta. Jadi tarif pajaknya 5%, yaitu jadi 5% kali Rp60 juta sama dengan Rp3 juta.
Selanjutnya, catatan nomor 1. Pada bulan Oktober 2024, PTL memotong PPh pasal 21 Tuan O sebesar 3 juta rupiah dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan O. Catatan kedua, yaitu Tuan O wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTL dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Selanjutnya yang ketiga, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTL sebesar 3 juta rupiah merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan O. Selanjutnya, pemotongan PPh pasal 26 dalam definisinya. Pajak penghasilan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan pensiunan, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang PPh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tarif. Apa sih tarif itu? Tarif pemotongan PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan sebesar 20% dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda sama saja dengan P3B yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut. Nah, penerapan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Selanjutnya, dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri, itu bisa berubah status menjadi pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang sudah dipotong itu tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dengan PPh pajak orang pribadi yang terhutang untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya kita masuk ke formula perhitungan. Untuk rumus perhitungan PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan ini sebagai berikut. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto atau sesuai P3B. Nah, ini ada contoh perhitungan PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang berstatus wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh gaji dalam mata uang rupiah. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada soal. Tuan X adalah warga negara asing yang bekerja pada PTC dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Nah, Tuan X ini menerima atau memperoleh penghasilan pada bulan Maret 2024 sebesar 40 juta. Besarnya pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan X adalah sebesar dimasukin tadi 20% dikali penghasilan brutonya Tuan X sendiri 40 juta, langsung saja masukin 20% dikali 40 juta sama dengan 8 juta. Nah, dan 8 juta ini bersifat final dengan catatan PTC memotong PPh pasal 26 Tuan X sebesar 8 juta dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 untuk Tuan X. Lanjut kita ke formula perhitungan. Lanjut kita mulai masuk ke bagian perhitungan memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing. Kalau tadi kan kita sudah membahas dalam gaji dalam mata uang rupiah. Sekarang kita akan membahas gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing.
Nah, di sini sudah ada soal. Contoh soalnya, Tuan Z adalah warga negara asing yang bekerja pada PT B dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan Z sendiri menerima atau memperoleh gaji pada bulan Maret 2024 sebesar US dollar 2.500 dolar Amerika Serikat sebulannya. Nah, kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp15.000 untuk 1 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, perhitungannya besarnya pemotongan PPh pasal 26 atas gaji yang diterima atau diperoleh Tuan Y pada bulan Maret 2024 adalah sebesar ingat rumusnya 20% dikali penghasilan bruto atau sesuai dengan P3B. Nah, ini kita masukkan saja 20% dikali 2.500 US dollar Amerika Serikatnya dikali Rp15.000 sama dengan 7.500.000 dan bersifat final. Dengan catatan PTB memotong PPh pasal 26 Tuan Y sebesar 7.500.000 dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 untuk Tuan Y. Cukup sekian dari materi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silahkan chat pada WhatsApp grup yang telah disediakan. Untuk selanjutnya, kita sudah sediakan latihan soal, maka dari itu untuk teman-teman mengerjakan agar teman-teman sendiri bisa memahami materi ini lebih lanjut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Kami sampaikan terima kasih, salam dan bahagia.